Mana nggak ada suaranya? Ini kan nggak bisa, ini kan bukan. Iya toh? Ini kita lihatnya di Instagram. Oh alah. Aku ini boleh tak megang HP gini? Nggak apa-apa. Santai ya sekarang, nggak formal, nggak apa-apa kan? Nggak formal. Oh alah. Aku ini boleh tak megang HP gini? Aku ini boleh tak megang HP gini? Santai ya sekarang, nggak formal. Halo. Oke, udah 6 yang lihat. Salam kenal guys. Halo. Sekarang Surabaya tempatnya di mana kak? Oh, ada yang tanya. Tapi belum masuk di aku. Di kampus ya kak. Salam kenal guys. Kok banyak nonton? Yuk. Udah mulai dah. Tapi nggak ada di sini, di jeda masih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Nah, ini siapa ini? Oh, oke. Opening dulu deh. Oke, ketemu lagi sama Lucy di sini di Ngobrol Ringan Menginspirasi. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang jurus jitu menaklukkan customer yang banyak maunya. Oke, dan di sini Lucy udah ditemani dengan kakak cantik ya. Dia adalah salah satu desainer tercantik karena gak ada desainer cewek lagi selain dia, guys. Oke. Ya, Oke. kayak paling cantik. Ini mau dikenalin atau langsung kenalan sendiri? Oh, langsung kenalan sendiri, Kak. Langsung pakai namanya. Oke. Monggo kakak bisa memperkenalkan diri. Halo. Halo Kak Lucy. Ya, iya selamat pagi. Lama ini kayaknya nggak ketemu sama Kak Lucy. Oh iya lama banget ya, soalnya biasanya kan mampir gitu kan ya. Oke. Namaku Nikita Lara Dipa, sebagai desain grafis di cabang kampus ya Oh, guys. cabang kampus nih. Kakak-kakak ini pasti udah tahu lah ya yang sering ke kampus pasti ketemunya sama kakak Nikita Radifa ini. Oke, Kak Nikita, kita bakalan ngebahas tentang gimana sih cara menaklukkan customer yang banyak maunya. Ini dalam artian dalam lingkup desain ya. Misalkan desainer customernya tuh pengennya yang kayak gini kak. Revisi, udah direvisi yang sama kakaknya yang dia mau, habis itu masih revisi lagi gitu kan. Itu kan adalah desain customer yang banyak maunya gitu kan ya. Oke. Kita ngebahas itu, sebelum ngebahas itu, nih Lucy mau tanyain dulu nih ke Kak Nikita nih. Nah, gimana sih menurut pendapatnya kakak Nikita tentang pekerjaan sebagai desain grafis? Gimana kakak Nikita? Dijawab dari sekarang. Waktunya 5 detik aja ya. Enggak. Gimana kakak? Aku jawabnya sesuai aku ya. Ya oke, gak apa-apa. Gak terlalu formal. Iya, boleh banget. Maaf juga kalau belibet nih nanti. Oke. Aku ya sebenarnya dari dulu cita-citaku tuh bukan jadi desainer. Terus? Cita-citaku tuh dulu jadi atlet. Oh, atlet. Oh ya. Oh, nanti bisa cari biodatanya kakak Nikita ini ya. Iya, jadi dulu tuh aku tuh sebenarnya gimana ya? Gak punya pikiran gitu mau jadi desainer. Aku aja desain itu baru belajar pas magang. Nah, jurusanku tuh kan multimedia di sekolah, tapi gitu aku tuh lebih fokus ke jadi atlet gitu kan. Jadi kayak sering bolos sekolah. Ini nggak boleh dicontoh ya, teman-teman yang nggak boleh dicontoh. Bolos kan demi prestasi, gitu. Oh, Tapi memang gitu. ada feedbacknya gitu. Aku bolos tapi aku pulang bawa medali. Boleh Oh, kenapa jadi bahasa olahraga? Ngomong
atlet apa nih Kak sebelumnya? Aduh. Boleh Atlet, boleh di atlet wushu Kak. Wushu Mas. Dulu tapi Kak, sekarang sudah vakum karena harus hijrah gitu. Sekarang hijrah. Tuntutan ya Kak ya. Iya Kak. Umur ya Kak ya kan nggak ada yang tahu gitu. Ya. Oke, lanjut. Jadi tuh aku tuh sekolah memang kayak ya gitu dah kayak sekolah ya sekolahnya gitu. Tapi memang jurusanku multimedia. Di sekolah itu juga ada sih pelajaran desain. Terus tapi di sekolahku tuh lebih bukan fokusnya ke desain, lebih ke animasinya gitu. Oh, animasinya. Sama pemrograman dan lain-lain lah ya. Terus desainnya tuh nggak begitu difokuskan gitu. Jadi tuh terus aku sekelas 2 SMK itu magang di sini di Surabaya 45. Anak magang nih guys. Anak magang. Ya itu dari magang itu aku magang sekitar 4 bulanan lah ya kurang lebih. Magang. Di sana tuh aku banyak banget belajar. Wah, banyak banget. Aku tuh kayak penasaran ya kayak kan aku kayak nggak pernah tahu tuh apa itu Corel. Dari SMK itu aku nggak tahu loh. Kayak ini pakai aplikasi apa Mas? Ini aku tuh banyak tanya gitu sih. Mungkin juga nanti buat adik-adik magang. Boleh nih, boleh. Jadi harus lebih aktif ya, bertanya gitu. Kayak aku banyak belajar di situ, kayak penasaranku tuh kayak jadi ya Mas itu gimana ya Mas caranya gitu-gitu. Jadi ya nanti aku nih kayak di rumah sebenarnya tuh sudah ada kayak komputer semua itu kayak ada sih. Soalnya kakak itu juga di bidang ini gitu. Terus. Jadinya ya aku sampai belajar di kantor dikasih tahu nih kayak gini. Nanti sampai rumah aku belajarin lagi gitu. Di rumah gitu. Ya, itu dah mungkin aku jadi kayak sekarang tuh aku kayak desain itu kayak seneng banget. Sebenarnya kayak aku tuh di kerja desain sampai rumah ya desain lagi meskipun itu bukan soal kerjaan ya tapi kayak lebih ke kayak aku kan suka K-pop nih ya. K-popers. Oke. Jadi kayak sering lihat-lihat referensi lain gitu-gitu lah. Terus menurut kakak nih kita bidang pekerjaan kakak ini menyenangkan tidak? Kalau saya pribadi sekarang ini masih menyenangkan ya. Soalnya kan ada masihnya ya, kok ada masih ya. Saya tuh kayak belajar dari pengalaman senior. Itu desainer itu pasti ada di titik dimana kamu nanti jenuh gitu. Sama kayak kan setiap hari harus mengeluarkan ide setiap hari harus muter otak gitu ya. Kayak apalagi sama kayak kan customer juga beda-beda gitu. Jadi kan setiap hari naik mood itu kan juga penting banget ya, gitu. berpengaruh banget ya. Ya, jadi kalau aku sekarang nih di aku yang titik sekarang tuh masih kayak desain itu masih kayak dikasih desain tuh kayak ayo sudah desain lagi, ayo desain gitu. Masih itu sih. Masih di situ. Ya. Oke. Berarti desain sekarang ini masih menyenangkan ya untuk kakak nih kita ya. Oke. Terus gini Kak, kan biasanya kok Kak sih gini aja seumuran yang namanya Nick kira-kira biar lebih akrab. Gini Nick, misalkan nih ada bermacam-macam customer yang pengennya tuh banyak banget. Kadang itu ada yang Mas minta tolong dong desainkan ini, terserahnya Mas mau kayak gimana gitu kan. Ada yang kayak gitu. Terus ada lagi yang gini, Mbak minta tolong dong desainkan ini tuh harus ada warna ininya, harus nanti ada gambar ininya, ini dan segala macam. Nah itu gimana sih caranya ketika kamu menemukan customer yang meminta ya cas desain murah, melakukan penawaran cas desain murah dengan alasan desain saya tuh simple dan sederhana, gimana cara kamu untuk menjelaskan ke customer gitu loh nih untuk perihal gitu. Iya, jujur ya banyak banget. Oke. Tapi ya gimana ya cara itu setiap porsi desainer itu kan punya beda-beda ya. Misalnya kayak menurutku desain ini tuh gampang gitu. Tapi menurut desainer satunya menurut dia itu butuh waktu lama, terus menurut dia tuh kayak sulit lah ya kalau dibilang gitu ya. Mungkin kalau aku tuh biasanya kayak
suka banget ya. Aku tuh sering customerku Aduh, itu nanti guys. Ya Allah. kayak sering sharing gitu banget. Aku tuh kayak setiap desain itu aku nggak pernah diem, apalagi sama customer ya. Pernah sih dengan gitu nih kita. Jadi ya ini ada dipotong dulu sebentar. Ini beneran pas waktu lagi ada pas Lucy jadi customer service di Jawa kalau nggak salah itu sama Nikita juga, dan emang bener customernya tuh nggak pernah didiemin gitu, pastinya diajak ngobrol, entah itu ngobrol apa gak tahu ya, pokoknya tetap diajak ngobrol sama Nikita gitu. Ya, Terus nih aku gimana suka nih? basa-basi banget. Suka Selain itu basa-basi. aku tuh juga kan kayak ya apa ya, aku tuh setiap hari kan harus ngeluarin ide ya, otomatis aku tuh juga kadang buntu gitu. Aku tuh harus diapain, ini harus diapain itu. Aku kan kadang aku tuh pernah ya dapat omongan gini dari Mbak Aya. Oke. Customer tuh datang, dia tuh bawa masalah. Ya gimana caranya kita itu bantu menyelesaikan masalah, bukan nambah masalah. Itu katanya. Betul. Iya. Ya dari situ itu aku sering banyak belajar banget sih. Dari kayak sering, misal dia bawa konsep, Mbak saya itu biasanya kalau misal ada customer yang kayak gitu, misal cuma desain sekian, harganya kok sekian gitu. Biasanya kita itu kayak ngobrolin dulu sih. Biasanya kan kadang kita juga ada sih beberapa desain yang kita memang nggak bisa gitu. Soalnya kan memang kita desain grafis gitu, bukan kayak ada yang minta desain kayak web atau yang lain-lain gitu itu. Betul. Jadi ya kita kayak ngobrol dulu sih. Aku lebih ke ngobrol dulu biasanya Pak, kalau desain kayak gini nih agak mahal, soalnya tuh gini butuh waktunya, juga butuh waktu gitu mengerjainnya, nggak bisa langsung ditunggu pun itu, wah juga aku juga gak tahu harus ngapain gitu. Kan aku tuh harus cari referensi dulu kan. Dan aku kayak gitu sih. Lebih Jadi ke bukan edukasi apa ya, memberikan informasi terlebih dahulu gitu ya ke customer. Jadi kayak biar gak ada miskomunikasi ketika customer itu dapetin bill-nya itu ya kan ya. Oke. Kadang ya Nick ya juga tadi gimana sih penjelasannya kita itu timbul pertanyaan ya, tapi kok hilang sekarang. Aduh, yang mana nih Kak, gimana ya, sebentar. Ini emang agak belibet ya Kak ya saya ngomong, maaf. Ke bawah angin. Oh gini nih, gini ya, ingat. Nah kadang ada customer kalau dia ditanyain, Kak ada konsepnya apa belum? Nah terus habis itu dia jawabnya belum Mbak, makanya saya kesini mau desain. Nah itu gimana nanggepinnya? Ya sesuai sama aku yang tadi ya, aku tuh mesti ngobrolin dulu. Biasanya aku tuh banyak nemuin kasus dimana kayak customer tuh bilang, Mbak saya mau desain, udah terserah, pasrah aja sama Mbak gitu. Aku tuh nggak pernah mau, mungkin belakangan ini ya, bukan belakangan ini sih, memang aku tuh nggak pernah mau sama omongan customer yang kayak gitu. Bukan terserah, boleh sih kayak dia ngomong terserah, tapi tetap aku tanyain dari warnanya mau kayak apa, dari fontnya mau yang kayak apa, terus temanya, seenggaknya temanya dulu lah ya. Misalnya TK gitu, ya jelas sih kalau TK itu pasti kayak warna-warnanya ceria gitu, misalnya kayak Ramadan gitu ya, jelas ya pasti kayak gitu. Tapi meskipun customer itu bilang kayak pasrah gitu, aku tetap kayak tanya aja dulu. Soalnya kalau aku tuh sering banget ya kayak kejadian, misal dia tuh ngobrolnya sama CS, Mbak saya tuh mau desain gini, dia ngobrolnya sama CS, tapi si CS-nya ini cuma ngasih catatan ke aku, dan ini desain terserah kamu deh kayak apa. Itu aku mesti langsung sering kan, betul. sering kena marah kan. Sering aku marah nih guys. betul sih pasti bakal nanya, ini gimana nih, ini maunya kayak gimana, nanti takut salah kayak gini. Iya. Soalnya juga desain itu membutuhkan waktu ya. Kalau misalnya udah desainnya salah nginfoinnya, juga antar tim misalkan salah nginfoinnya masih desain ulang lagi, revisi lagi, dan itu kembali lagi sih dari nol gitu. Itu butuh waktu lagi gitu. Sedangkan customer yang ini buru-buru gitu. Jadi ya sabar. Ya jadi buat customer tercinta ya, kalau misalkan tapi kita nggak bisa ya menentukan, maksudnya
kalau ada desainan tuh jangan buru-buru kayak gitu kan, kita nggak bisa menentukan soalnya di mereka mungkin ada deadline juga gitu kan ya. Oke, nah tadi itu kan cerita tentang customer yang banyak maunya. Terus abis itu ada hal termiris nggak selama jadi desainer? Mungkin pernah dimarahin atau apa kek gitu sama customer nih? Iya, dulu awal-awal aku kerja itu selalu sih, maksudnya kayak aku tuh selalu ada salah. Salah itu sering banget aku. Ya itu aku belajar banget dari salah. Memang aku tuh kayak tipenya kayak udah nyoba dulu misalnya belajar. Mas gimana ini cara ya sudah diajarin, tapi itu aku masih tetap nggak nyambung, tapi aku kayak ngomongnya tuh tetap oh iya sudah mas gitu. Oh, gitu. Tapi sebenarnya aku nggak nyambung. Kesalahan terbesar itu. Iya. Terus, oh iya mas gitu. Wes soalnya aku malu itu kalau terus-terusan tanya, iya. itu kan pasti oh aku gak iso sih gitu. Iya. Aku tuh sering banget dimarahin sama Tegar gara-gara itu. Tegar. Tegar. No, gak boleh gitu. Masa cuma ini tuh agak iso gitu. Itu juga mentalku itu jadi down si ya. ambisku itu jadi kayak ingin belajar sendiri. Kayak belajar gitu. Jadi meskipun aku nanti kayak pasti kan didampingi lah ya kayak sama produksi gitu-gitu lah, sama mas-mas produksi itu biasanya kan dikasih tahu juga, misal kayak dulu itu aku kayak misalnya cuma kataan buku gitu aja tuh aku tuh selalu salah, pasti salah gitu. Masih salah. Iya, kayak banner aku sering kayak tipe atau banner ukuran besar itu terus tipe gitu, iya. Terus ekspornya juga salah, itu sering banget dulu ya. Dulu, sekarang gimana nih? Sekarang sudah mengurangi lah. Soalnya aku tuh banyak banget belajar dari kesalahan-kesalahan. Emang aku ya kalau belajar itu harus salah dulu itu. Oh, harus salah dulu baru bisa gitu ya. Ya namanya juga proses ya kan. Soalnya kan kalau misalnya kita takut ya, misal kalau takut ngambil tindakan itu bakalan kayak stuck di situ terus itu kan, kamu nggak tahu terus gitu. Jadi makanya harus salah dulu. Kalau bener nyoba langsung bener tuh syukur banget sih. Jadi harus salah dulu baru deh oh iya ternyata gini ya udah terus gitu terus deh. Itu kan kalau diomelin sama tim nih kayak pendamping desainer tuh kayak Mas Tegar gitu kan ya. Terus dibilangin juga sama mas-mas produksi juga gitu. Kalau misalkan dari customer nih pernah nggak sih tiba-tiba marah gitu orangnya, udah desainnya tuh kayak gini kok jadinya kayak gini gitu? Iya pernah sih, pernah beberapa ada customer aku sering kayak gitu, kayak apa ya masalah warna dulu kan sering banget ya di aku nggak tahu ya warna itu sampai yang harus turun tangan Pak Job. Waktu itu gara-gara warna itu kayak itu nggak tahu ya itu kesalahan dari akunya atau dari memang mesin ininya. Soalnya waktu itu tuh kayak aku sebelumnya tuh mbak nyetak warnanya ini, kenapa sekarang jadinya warna kayak gini? Itu dari situ tuh aku terus revisi, oh kayak gini ya, kayak gini Tamas, enggak masih kurang, terus revisi lagi kayak gini, masih kurang terus sampai kurang tuh akhirnya kayak nggak bisa nemuin warna yang sesuai sama itu. Terus akhirnya kayak aku ngobrol gitu kan sama produksinya, Mas Wawa itu waktu itu masih di Jawa, ngobrol, Mas Wawa ini kenapa ya kira-kira kok warnanya tuh kayak gini, kok nggak bisa nemuin kayak gini. Ternyata itu ya memang kesalahan dari mesinnya, meskipun kamu rubah-rubah warnanya pasti terus berubah gitu katanya. Ya iya namanya rubah warna ya. Pasti terus berubah ya. Oke. Itu yang dimarahin banget atau yang marah yang standar atau yang biasa aja sih. Oh, yang biasa ya kan aja. Kita jelasin juga ya gimana cara kita nyampaikannya juga sih. Kalau kita nyampaikannya emosi juga ya pasti customer emosi gitu. Iya ya. Pernah juga ya Nik ya dimarahin sama customer, aku kira cuman CS aja sih. Ya biasanya aku juga serahkan juga ke CS. Oh silahkan ke CS ya. Oh gitu, Masya Allah teman yang satu ini alasannya waktu itu. Iya. Oh kalau itu bukan aku ya. Oke. Sekarang shift apa nih? Pagi ya?
Ya sekarang pagi yang mau desain Yang mau desain sekarang nih Mbak Nikita ini ya. masih ada di sini tahu. Oke. Tadi ngobrol tentang Dimarahin customer. dimarahin customer. Nah, terus cara kamu menghadapi customer yang banyak maunya tuh gimana nih? Maksudnya kayak dia tuh udah, Mbak ini saya, kan orang tuh kadang ya, kita masih ngetik dulu. Kan kayak kalau dari desainer sih yang aku lihat, ketik dulu apa aja naskahnya baru diedit gitu kan. Nah, tuh kadang ada yang ketik, Mas, itu nanti diganti warna ini ya, nanti backgroundnya gini. Itu gimana nih? Aduh, aku pilih. Gimana ya? jadi tanya yang balik sih ya apa? Ya gimana ya? Ya gimana caranya kita ini aja sih apa? Aduh, aku sebenarnya tuh seneng banget ya ketemu aku, soalnya banyak banget juga belajar dari customer. Setiap karakter customer itu ada customer tuh yang gimana ya, dia tuh nggak suka basa-basi. Aku tuh kan suka basa-basi tuh kan, maksudnya kayak sekedar misal nih cuma kayak desain opening gitu ya, grand opening gitu, aku tuh kayak sering kayak sambil desain tapi itu aku sambil tanya gitu kayak, oh ini baru ya Pak ya, baru buka ya, oh iya Mbak gitu. Jadi dia tuh banyak banget kan kayak cerita terus ya, relasinya tuh juga banyak banget jadinya kan. Di situ tuh kayak kadang sambil cerita, oh iya Pak ini warnanya mau kayak gini nggak Pak, aku sering kayak gitu sih. Kayak sering kayak mau kayak gini nggak Pak warnanya. Kadang kan ada ya customer yang kayak cuma pasrah bener-bener kayak, ya sudah Mbak, terserah Mbak aja deh, iya terserah Mbak aja deh kayak gitu kan. Ada juga yang kayak dia juga ngasih ide, iya ngasih ide, ngasih saran gitu. Menurut Mbak gini bagus gak? Kadang ada juga yang tanya balik ya, menurutku ya apa yang aku desain itu bagus sih menurutku. ya, Menurutku, benar. kan beda selera gitu ya. Jadi ya kayak yang dimaksud customer banyak mau tuh kalau kataku bukan banyak mau sih, memang dia bawa masalah itu aja sih. Dia kan datang, dia tuh bawa masalah gitu. Dia juga gak tahu ini harus warna apa gitu. Seenggaknya kita ngasih solusi gitu. Kan biasanya kalau misal kayak rumah dijual aja ya, rumah dijual itu kan kebanyakan memang warna kuning. Ya udah kuning merah hitam puter aja di situ. Misal mereka apa lagi ya, Ramadan gitu ya, bener Ramadan ya hijau, banyak kan memang hijau. Mungkin Mbak coba jangan hijau Mbak, ya udah kita kasih maunya mau warna apa Mbak, terserah Mbak, bagusnya warna apa gitu gimana? Cewek banget tuh, itu bangga ya kan, cewek banget ngomong terserah gitu ya. Ya udah kita kasih saran aja, kita cari aja dulu referensinya mau kayak gimana. Misalnya biasanya aku tuh cari dulu sih referensinya di Google ya. Di Google lah gue cari referensi, misal kayak banner Ramadan nih. Di situ kan banyak sih kayak ada warna biru kadang ya. Kadang warna hijau banyak banget. Hijau kadang warna apa lagi ya? Warna coklat krem gitu tuh. Jadi kayak warna gini enggak Mbak? Mau enggak Mbak kira-kira warna gini? Oh iya Mbak gitu juga bagus gitu. Ya udah kita aplikasikan lah di situ. Gitu. Jadi sebetulnya customer ini bukan banyak maunya, tapi dia emang punya banyak masalah ya, membawa masalah ke kita, pengennya dicarikan solusinya gitu ya. Oke, itu penjelasan dari Mbak Nikita seputar cara menaklukkan customer yang banyak maunya. Sebenarnya bukan banyak maunya, tapi membawa bermacam-macam masalah gitu ya. Iya, karena memang ada customer yang tahu desain sama yang nggak tahu desain gitu ya, mungkin ya Nik ya. Oke. Tapi selama ini aman-aman aja ya Nik ya? Alhamdulillah sih, aku masih aman. Masih aman. Nggak sampai dimarahin. Mbak, ini saya udah desain kayak gini. Enggak sih, tapi biasanya ada misal kayak ngomongin partner, boleh kan? Boleh kan? Ngomongin, maksudnya bukan partner, nggak sebut nama. Partner. Okay. Aku juga beberapa sering nemuin customer gitu, tapi bukan ke aku, ke partner. Jadi kadang tuh aku tuh bantu jelasin gitu kan, kayak
misalnya komunikasinya kurang nih si partnerku, misal partnerku komunikasi kurang, jadi customer ada waktu itu juga itu miss antara CS, desainer sama produksi, miss semua sih itu sebenarnya. Itu sebenarnya dia tuh si mbaknya ini sudah nyetak banner, ukurannya tuh lumayan besar. Nah ternyata mbak ini tuh salah, kesalahannya memang dari customernya. Nah saya mau bannernya ini ditempel aja gitu, maksudnya kan kalau banner ditempel tuh misal hijau itu harus sesuai sama itunya kan ya, jadi tinggal ngukur aja itu berapa, jadi tinggal kita ekspor sesuai yang dia mau aja gitu. Tapi ternyata mbaknya tuh juga sudah bawa ininya, sudah bawa filenya, bener-bener sudah filenya gitu. Terus dia kayak akhirnya si produksi ini bilang, Nik ini tolong dibenerin ya, ini sudah 3 kali salah, masih tetap salah gitu. Sedangkan customernya tuh sudah nunggu lumayan lama sih, maksudnya kan ini sudah direvisi bolak-balik tapi tetap salah gitu. Nah di situ tuh aku kayak cari ini sebenarnya salah di mananya gitu. Aku konsul ke CS ini gimana sih sebenarnya awalnya, itu gini-gini dijelasin lah ya. Terus akhirnya oke, aku bantu ini. Terus aku panggil lah si mbak customernya ini kan, kayak mbak ini kemarin gimana ya mbak ya gitu. Ini mbak saya tuh sudah jelasin ke masnya ini, kebetulan masnya nggak masuk. Oh iya mbak, mungkin masnya juga kurang paham ya gini. Iya mbak, tapi saya tuh sudah, katanya masnya tuh sudah iya aja gitu. Sudah. Jadi aku tuh bagian yang merendah. Kayak iya mbak, mungkin masnya nggak paham ya, jadi aku kayak cuma bagian gimana ya, gini ya mbak ya maksudnya mbak, iya mbak kayak gitu, iya mbak betul mbak gitu ya, gitu deh. Jadi aku kayak ajak ngobrol lah, kayak kenapa ini mbak sebenarnya, kenapa mbak gak cetak lagi aja daripada ditempel, kayaknya kurang bagus. Enggak sih mbak, itu sebenarnya nggak terlalu butuh, cuma saya tuh cuma jadi sponsor gitu lah ya. Mungkin gitu sih. Aduh banyak ngomong banget aku ya. Gak apa-apa, cewek lumrah ya, cewek cerewet gitu. Ini si hati guys, si hati. Ternyata banyak banget ya macam-macamnya customer tuh yang inilah, yang itulah. Tapi cara ya, kita nyikapin aja sih. Harus tahu ya cara bagaimana menyikapi customer yang seperti itu. Lebih-lebih kita kalau misalnya customernya ngegas, kita ngerem aja dulu, didengerin ya kan. Dengerin dulu gitu kan maunya apa gitu. Terus itu baru kita bisa menjelaskannya gitu ya nih. Oke. Ada pertanyaankah di seputar ini? Nah ya, untuk kakak-kakak nih mungkin ada yang mau tanya seputar desainan lah, nggak apa-apa lah ya, mumpung ada pakarnya gitu kan. Mumpung ada pakarnya. Wah banyak ya yang nonton, berapa? 12? Banyak yang mau tanya. Saya bertugas di kampus. Nah, langsung promosikan diri. Ya, dulunya di Jawa, guys. Sekarang katanya kan banyak customer itu yang, Mbak, gimana sekarang kok udah tutup? Dikirain itu kebanyakan customer sekarang tuh ngiranya yang dari Jawa, dia tuh di Ayani gitu loh. Salah. Gitu. Jadi yang Jawa, yang Jawa itu tuh pindah ke kampus sekarang, guys. Di ya. Jalan Kalimantan ya, nomor Jalan Kalimantan. Di Kalimantan Meeting Point. Ketemu lagi deh nanti kita. Oh iya, Niki udah berapa cabang nih yang pernah ngerasain? Belum. Tapi kemarin sempet sih kayak ada tim yang masuk. Iya, tim cabangnya nggak masuk ya kan. Aku tuh sebenarnya kayak pengen cari aja sih kayak gimana sih karakter sini. Pas sana itu juga ketemu sama orang yang sama. Iya, orang yang sama sih. Sama kayak customer yang pernah aku misalnya di Jawa. Mbak kok di sini? Jadi ngobrol lagi. Terusin dong cabang saya. Gak boleh gitu aneh. Satu. Iya satu. Ya tapi kan dia tanya aku gimana. Iya sih bener juga sih ya. Tapi ya nggak gitu ya kak. Kayak di sini juga aku juga pernah sih di sini. Pernah ya waktu itu. Bareng aku gak sih? Ya memang
beda-beda sih setiap cabang itu. Sebenarnya sama aja sih. Orangnya Ya, juga maksudnya sama. kamu tuh jadinya cuma nggak anu banget ya kan? Sebetulnya beda sih. Tapi Ya sama. beda tapi sama aja. Gak ada tuh, beda-beda sama-sama. Mungkin kalau misal kayak di cabang-cabang tuh ya beda tantangan aja sih. Kalau menurutku ya. Kayak di kampus tuh tantangannya tuh banyak banget. Yang ada tisu nggak? Biar nggak sedih. Misal Gimana, apa gimana? ya yang aku tuh kan ada nih sekarang di Surabaya 45 ada kayak sekolah gitu ya. Sekolah kan dibilang Iya, sekolah ya. sekolah. Kayak kita sharing bareng lah ya. Betul. Kayak gimana di cabang ini, gimana di cabang ini, gimana ngadepin customer gitu. Kita sekarang tuh ada loh sekolahnya di Surabaya Kira-kira 45. ada loh. Cuma Surabaya 45. Nik, ada yang nanya Nik. Oke, cerita pengalaman paling sedih dong pas jadi desainer. Terus gimana cara mengatasinya? Paling sedih itu kalau nggak punya ide, guys. Itu paling sedih banget. Cara ngatasinnya ya banyak cari referensi sih. Mungkin ada ya titik dimana memang kayak bener-bener kayak nggak tahu itu harus ngapain gitu. Oh, udah kehabisan ide Iya mungkin ya. banget. Kayak aduh, kayak ini gimana misal cuma sekedar desain apa ya, kayak cuma ya menurutku tuh biasanya di hari-hari biasa aku tuh kayak Biasa aja lah. Iya, biasa gitu aja ya. ngerjakan ya udah sesuai itu gitu guys. Tapi terus kayak aduh aku ini harus ngapain ya Kak? Masa aku tuh biasanya sedih tuh Kak, misal aku tuh kayak nggak bisa ngembangin itu loh. Gimana kayak aku masa harus stuck di sini-sini aja gitu. Itu sedih banget, apalagi kayak Sedih banget gak tuh, ya kan? Ini ada yang di kita kayak gitu. sedih banget ya. Sedih banget kalau nggak punya ide itu sedih banget. Sedih banget ya. Sedih banget bang. Kadang ini enggak sih, maksudnya mood itu memang benar-benar berpengaruh ya untuk desain gitu. Kamu pernah ada mood yang enggak baik menurut kamu? Udah aku capek gitu itu. Terus habis itu disuruh ngedesain yang banyak banget gitu tuh. Kemarin banget. Kemarin banget. Iya. Sampai mungkin kayak Mbak Aya aku ngerasa ya kayak aku kayak ada di titik itu ya. Soalnya kan kayak ada partner yang nggak masuk, terus kebetulan juga rame banget desain online-nya rame banget. Terus gimana aku tuh kayak dikejar sama deadline gitu ya. Kayak ini harus selesai ini. Jadi itu aku mau nggak mau tuh harus menguras tenaga itu kayak harus muter lagi otakku gimana nih. Kamu kalau muter otak tinggal muter-muter Iya, aja kayak gitu kan biar enggak sih, aku biasa ngilangin stres tuh makan. Ya itu alhamdulillah ya. biasanya tuh juga problem wanita tuh kalau dia doyan makan pasti mikir lu berat dan Karena aku gitu. gak pernah alhamdulillah. Oke. Lagi nih pertanyaan perwakilan buat customer, kok desainernya ganti-ganti apa? Kenapa? Kemarin tuh sudah dijelasin sih, benernya tuh bukan. Ada nggak sih yang customer yang tanya-tanya kayak Iya, gitu? banyak banget. Terus jadinya kayak misal di kampus ya. Kampus tuh kan bawaan dari Jawa ya. Otomatis di sini di kampus tuh kebanyakan customer memang lama. Misalnya memang langganan ya, sampai kita apal. Oh, atas nama ini ya Kak ya. Oh, atas nama ini ya Kak. Tuh. Di sisi itu tuh juga aku tuh kayak customer tuh juga seneng nggak sih kalau diapal namanya gitu. Bener sih, emang bener-bener dia diakrabin gitu kan kayak Ya, jadiin temen. Memang Kak, aku juga pernah sih baca kayak videonya Pak Jul. Waktu itu. Bilang kayak customer. Pernah diwawancarai gak sih kayaknya itu? Iya pernah. Itu memang customer yang memang langganan kita itu yang misalnya kayak memang customer lama sering ke kita itu memang dia tuh lebih nyaman kalau dia tuh dijadikan temen gitu. Ya itu aku banyak banget belajar di situ kayak memang customer tuh juga kayak gitu sih. Maksudnya kayak banyak banget kemarin. Aduh aku sepil boleh gak sih di sini? Aku kemarin dapat kiriman loh. Oh, aku tahu aku sumpah itu. Ya Allah, kok enak banget pikirku. Oh, ini lagi kampus lagi hajatan atau gimana ini ya? Itu
itu aku kayak dapat kiriman. Aku tuh juga beberapa sih. Ada itu Aduh, fans apa ya apa enggak loh. sih, aku tuh kayak emang dia tuh customer lama kan kayak. Terus kebetulan memang dia tuh memang dari Jawa gitu. Aku juga tahu dia dari Jawa. Jadi kayak dia datang tanya, "Oh, Mas mau desainnya Mas ya?" gitu. "Oh iya Mbak, mau desain apa?" gitu. Ya kayak seputar. Terus aku tuh kebetulan juga sering beli gitu di tempat di situ, di tempat outlet itu. Terus aku tuh kayak tanya-tanya basa-basi kayak, "Oh Mas, sekarang cabangnya ada di mana?" Kebetulan juga kemarin hari Minggu Sabtu aku libur kerja, itu aku jalan-jalan gitu ke Bondowoso. Nah di situ tuh jalan ke sana aja itu aku ya nemu cabangnya dia ada 1, 2, terus arah ke Rambi sana itu aku juga nemu 1, 2. Ya terus aku kayak cerita, Mas itu soalnya masih muda gitu kayak, Masih muda. wah Mas Iki masih muda tapi punya cabang banyak gitu. Gimana, tertarik? Enggak kayak gitu bahasanya. Sudah punya anak. Oke, Sudah punya lanjut. istri Bang. Lanjut. Terus kayak tanya lah, Mas cabangnya kok ada di sini? Oh iya Mbak kok tahu gitu ya? Mbak nggak mampir pas aku tanya dia, Mbak waktu ke Bondowoso nggak mampir ke cabang itu? Ngapain Mas saya mampir ke Bondowoso, orang saya sering beli di sini gitu kan. Oh iya, kita juga sekarang buka ini loh Mbak, kafenya gitu kayak. Iya Mas, saya juga kebetulan juga sudah nyobain sih menunya gitu. Kebetulan memang aku sudah nyobain gitu. Ya wes ngobrol lah ya kayak. Itu memang punya Mas sendiri tahu, kayak karyawan dia juga banyak banget loh. Di kafenya aja dia punya beberapa karyawan gitu. Jadi kayak aku juga kebetulan waktu di sana, aku kan sarapan ya. Itu kayak karyawan dia tuh yang masuk ada 1, 2, 3 terus jadi masuk. Buset, ini banyak banget ya karyawannya. Jadi kayak tanya-tanya gitu sih aku kayak, wah itu kok keren banget. Iya Mbak, ini anu sih kayak usaha keluarga gitu kayaknya gitu deh. Jadi kayak terus dikirimin deh aku. Dia tuh emang kebetulan lagi nyetak kah atau gimana? Iya lagi desain, memang sering banget memang desain. Aku dapat kiriman loh. Enak tapi ya kayaknya ya. Itu emang pizzanya dari siapa? Jangan disebut. Siapa tahu Mas yang nonton. Halo Mas. Terima kasih banyak ya Mas ya. Ini boleh disebut lah ya kan, ini beliau adalah pelanggan setia ya, dari di Jawa. Dari Jawa sampai kita pindah ke kampus juga itu tetap ke kita stay with Surabaya 45. Namanya apa Kak? Oh apa? Boleh disebutin? Boleh disepil. Donato Jember. Donato Jember guys. Itu nanti kalian bisa di sana nyediain apa aja selain donat, namanya juga udah donat. Banyak banget sih, ada kafenya tuh baru ya, tempatnya tuh bagus banget. Aku kayak makanannya ya juga enak banget. Gimana tuh kafenya? Aku masih belum tahu sih, belum. Ada di depan Lipo itu ada gang tuh loh masuk. Oh, di kayak PTP. Ya. Sebelum itu ada kayak masuk lagi, udah di sana tuh kelihatan. Tapi memang kalau jam makan siang itu rame banget. Rame ya. Terus aku kan aku nyobain makanannya itu. Aku kebetulan juga tanya sih Mas yang ini sesi endorse. Menu yang recommended itu apa gitu. Ya dikasih tahu lah sama Masnya. Kebetulan Mbak, kita ada menu baru itu enak banget gitu. Mbaknya pilih ya. Aduh, makasih Mas. Ini keuntungannya guys ya, keuntungannya sabar menghadapi customer. Keuntungannya sabar menghadapi customer ya. Kita nggak tahu kedepannya kita bakalan dapat surprise apa dari customer tersebut. Jadi kalau ada customer yang rewel, menurut kalian rewel, sabarin aja. Gitu ya guys, sabarin aja. Nih nggak rasa nih. Makasih Bal. Halo Mas Bal. Partner Ipops. Ada pertanyaan lagi? Mungkin ada yang mau tanya lagi. 1 jam ya kita ngobrol gini ya? Belum. Oh, belum 1 jam. Nah, kamu tadi kesininya mah Ya jam telat berapa? kan dari kampus, masih nunggu temen gantikan shift. Boleh lah. Kalau kosong nanti kasihan dong customer yang nunggu. Beginilah totalitas dari kakak. Tips, ini ada lagi tips buat yang baru belajar desain untuk dipakai usaha sendiri gimana ya Kak? Aduh semangat Kak. Ini dari bisnis. Dia sangat Kak.
Halo Bapak. Tips buat yang baru belajar desain untuk dipakai usaha sendiri. Iya, tips untuk belajar desain. Iya, yang baru belajar desain untuk dipakai usaha sendiri. Maksudnya kayak buat desainnya gitu loh, buat usaha sendiri. Iya, aku juga pernah nemu customer kayak gitu. Iya, dia kan pastinya nggak punya. Tapi Ada dia kan tuh juga sih. pernah bilang gini, kayak Mbak sebenarnya tuh aku tuh banyak yang aku pengenin gitu. Tapi tuh aku nggak bisa cara eksplornya dia gitu. Ini apa? Tapi dia bisa desain nggak Pak? Yang ditanyain. Ya ini jadinya sesi tanya jawab gitu ya. Soalnya aku juga ya pernah aku nemuin kayak pernah sharing juga sama saya tuh Mbak sebenarnya bisa desain, cuma tapi kayak desain menurut saya tuh kayak kurang bagus. Jadinya kayak ya udah aku pasrahkan aja ke Mbak gitu. Pas misalnya sampai ke aku tuh ya, ada kan beberapa memang yang nggak cocok ya dari selera mungkin ya, dari selera ya. Ke desainnya tuh di aku kayak Mbak menurut saya ini kurang maksudnya kurang ngejual lah ya buat produknya gitu. Ya udah dari situ kayak kita ya sharing bareng, kayak aku punya ide, aku keluarkan. Menurut saya sih Mbak kayak gini aja sih Mbak. Ya gitu ya. Cara jelasinnya gimana Bapak? Aku jadi deg-degan dari tanyain Bapak. Ini ada nih minyak Pak Jer, Masya Allah semangat jawabnya, begitu katanya. Aku juga sering ya, Pak Jer. Tapi yang itu sih yang di Danau Toba. Ya sama. Ya jadi ini kita di sini ada Pak saya juga sering kok Pak ke sana itu jam makan siang saya sering. Oh sering di situ. Iya. Aku nyoba ayam bakarnya sini enak sih. Itu aku seafood yang itu loh, sambelnya tuh enak banget. Aku betul masih belum suka seafood. Tapi emang bener enak. Seafoodnya tuh enak banget. Punya Bapak itu gak dijawab lah. Kau yang kan aku udah ngasih pertanyaannya ke kau. Aduh ini kembali lagi ya ke pertanyaannya Bapak. Pertanyaan bisnis bareng Jo. Aduh. Tips pegangan buat yang baru belajar desain untuk usaha sendiri gimana? Pakai aplikasi apa mungkin kan nggak semua orang mau usaha punya laptop punya komputer juga, mungkin aplikasinya yang nggak berat-berat lah yang bisa ada di HP mungkin gitu. Pakai template pakai Canva mungkin. Pakai Canva sih mungkin. Aku saranku pakai Canva ya, soalnya di sana tuh kayak bener-bener detail banget gak sih di situ tuh kita cuma bisa ganti aja kan itu ada template-nya juga ya kayak gitu tuh. Di sana tuh kayak dari background terus teks semuanya itu sudah lengkap sih menurutku. Kalau gimana? Soalnya kalau misal kita harus pakai Corel itu ya juga butuh waktu. Waktu untuk belajar juga gimana ngenalin tool-toolnya, gimana cara semuanya itu harus butuh. Sedangkan ini kan sudah punya bisnis gitu, otomatis dia kan juga gak punya waktu ya buat itu. Oke nih, ini kayaknya berlanjut nih Nik. Ada yang nanya lagi nih dari Riz_AA Riza ya mungkin ya namanya ya. Cara balikin mood biar semangatnya desain menurut Kak nih kita. Siapa nih kenal itu saudaraku. Saudara. Dia kebetulan juga desain, tapi desain dia di Malang gitu. Emang kerja di Malang atau gimana? Kuliah dia. Kuliah di Malang. Gimana? Balikin mood ya. Tadi kan sudah bilang makan. Kebetulan itu saudaraku memang nggak suka makan. Makan. Terus jadi badannya memang kecil banget ya, kurus gitu. Kecil ya. Kurus. Kecil segini. Ada emotikonnya segini gitu ya. Kecil segini. Aku tuh biasanya balikin mood gimana ya? Makan. Selain makan. Enggak, selain makan ya. Kalau aku di kantor kan aku ketemu sama customer. Kalau ketemu sama customer, aku tuh bawaannya pengen senyum. Bukan kayak aku tuh meskipun aku nggak mood ya, tapi aku meskipun kan ngobrol nih, banyak ngobrol sama customer gitu. Kayak ya kadang ada customer juga yang ngelawak gitu. Kayak juga kadang dia tahu tuh gimana moodnya aku hari ini gitu. Mbak ada masalah kagak ada customer kayak gitu. Oh enggak sih Pak gitu. Jadi aku kayak gak enak aja ya. Mau gak mau ya udah kayak sok baik-baik saja ya kan. Perlu sih itu. Kalau di rumah ya misalnya aku juga sering sih kayak malam-malam kadang deadline. Mungkin aku cara membalikannya aku ya
scroll dulu sih Instagram mungkin. Itu menghambat kerjaan atau gimana sih Kak? Enggak kan ya, soalnya butuh ini juga, butuh refresh lah ya. Bukan. Ya kalau di umur tuh butuh refresh ya. Iya, tapi Kalau tapi emang kalau misalkan scroll terus sampai malam, terus habis itu lupa waktu akhirnya nggak dikerjain. Itu pernah nggak sih? Pernah. sering banget. Ya kan, bener kok. Banget ya, tapi kan kita jawab gitu loh. Mungkin itu sih lebih ke situ aku. Kalau aku pribadi ya. Misal aku tuh kalau Diem nggak? iya. Kalau nggak, Gak bisa diem aku itu. apa diikat aja gitu loh. Kak, gimana? Nah, yang lupa. Parah sih. Jadinya lupa. Gak ada pertanyaan lain nggak? Ada nih dari Tiu Ama. Oh ini gak usah soal ngasih pertanyaan ya Mas Usama. Kamu juga Begini katanya, Kak, gimana caranya biar waktu kita ngedesain bisa dapat feeling dari desain kita, biar gak insecure dengan desain kita sendiri. Insecure ternyata mungkin masih main iya ini karena sama memang dia tuh sering cerita gitu. bukan Apa? sering tak latih mental. Oh, kamu masuk aja marah-marah ya. Ya Allah. Bukan. Mungkin ya itu juga bisa buat motivasi mereka loh sebenarnya. Iya, Kayak aku juga soalnya dulu pas aku belajar aku tuh sering digituin sama tapi senior. Enggak, itu kan ngaruhnya ke aku. Ngaruhnya tuh ke aku. Jadi kayak misal kayak cuma segitu doang desainmu. Cuma kamu bisanya sampai gitu aja. Gituin itu aku. Kayak jadi tuh kan kayak wow. Jadi mau gak mau ya kita harus belajar lebih kayak kayak apa ya? Ngancem lah ya aku kayak awas sampai aku desainnya lebih bagus nantinya gitu. Ya itu nanti kan kita kayak sering kayak jadi ambis gitu. Ambisnya tuh jadi Oh gitu. Jadi kayak ngebangun mentalnya partner gitu lah ya. banget. Aduh aku ditelepon siapa ini? Kantor guys. Oh, kantor. Oke. Jadi intinya udah dijawab nggak sih baru saja kamu nggak jawab? Belum jawab gimana caranya? Di waktu kita ngedesain itu nggak insecure. Ya udah percaya diri aja sih bang. kadang kan kayak udah desain menurut kita bagus tapi mungkin menurut orang yang ngedesain tuh biasa aja Iya, gitu. biasa. Mungkin kan ada Aku sering juga kayak gitu ke Sam itu kayak udah sampai segitu aja desainmu. Sering banget aku ngomong kayak gitu tuh. Padahal sebenarnya ya pantesan dia kayak terus aku lihat desainku ya, aduh padahal punyanya aku yang masih kayak gini gitu. Itu cuma kayak apa ya? Ya ngegertak gitu ya, ngegertak biar dia bisa lebih explore lagi gitu, biar lebih belajar lagi gitu. Sama aku juga sebenarnya aku tuh dulu sering digituin soalnya. Aku sering digituin makanya terus aku belajar banyak dari kata-kata itu gitu. Itu makanya Belajar. Akhirnya Mas Ciudet Amah gitu ya. Aduh. Dia tergerak hatinya untuk menanyakan ini ke kamu nih. Allah. Begitu Mas jawabannya Mas. Jangan insecure ya kalau kita udah merasa yakin kita udah maksimal di desain kita ya udah. Ya udah menurutku tuh ya desain harus maksimal nih. Dimaksimalkan menurut kita itu dieksplor semuanya. Ya setengah-setengahnya nih ya. Soalnya Sam itu maaf Mas Tiu itu Tiu Amah siapa itu? Iya Tiu Amah, Tiu.Amah. Iya itu Mas itu kalau desain memang setengah-setengah gitu. Aku tahu sendiri soalnya aku partnernya gitu ya. Setengah-setengah memang dia. Kamu tuh belajar, nggak lupa belajar. Sekarang kan udah ada sekolahnya loh, belajar yang benar-benar. Kamu jadi ikut ke bawah kan, ini jadinya. Oke, siap gitu katanya. Oke. Ini nggak ada pertanyaan yang kelewat ya kan? Tidak ada sepertinya. Kalau mau desain kampus ya guys. Ketemu sama Mbak Nikita. Kalau mau desain. Ada yang nanya nih, gimana Kak Nikita? Maksudnya gimana Kak Nikita? Gimana nih maksudnya? Gimana Kak Nikita? Oh ini mentor aku ya. Oh, mentor. Ini mentor desain.
Itu andalan sih kalau kita misal punya masalah atau langsung cerita ke dia, langsung dikasih solusi. iya, Iya. biasanya cari dulu sih solusinya bareng-bareng nama. Hmm. Ya sebenarnya aku masih belum sih. Oh, kayak belum punya ini. Aku cuma kemarin tuh kayak sepil Mas Tegar. Nah, kayak memang sempat katanya sharing itu masalah desain, jas desain gitu ke Mas Rizky gitu. Aku juga kayak ngikutin sih ceritanya tuh gimana. Terus aku sebenarnya pas itu tuh juga sering tanya-tanya ke Mas Tegar kayak kenapa sih ini awalnya kok bisa jadi kayak gini gitu loh. Ya dia cerita lah gini. Aku ya ngasih ya sebenarnya sih gini mendingan ngomong dulu aja di awal kalau memang konsepnya dari dia memang sudah ada tapi menurutmu itu angel lah ya diomongin gitu. Ya kalau ngejelasin ya lebih komunikasi di awalnya aja ya kalau misalnya kayak gitu tuh. Oke, gimana kan kita nggak gimana kali kita ada di sini. Sampai kalau bisa mau Masnya ada di masuk. BWS ya? Oh sekarang lagi BWS lah. Oh, oke. Nih ada lagi nih. Wah, kayaknya nih emang di part ini nih teman-teman semangat semua ya. Banyak yang nanya. Kayaknya nih bawaan dari kau nih. Iya, supporternya banyak digiring semua sama Nikita di sini. Kak Nikita belajar desain secara otodidak atau gimana? Iya. Otodidak kan? Iyalah. Tapi kan udah punya basicnya nggak sih di SMK dulu kan? Di SMK aku tuh bukan basic sih sebenarnya menurutku. Karena kalau di SMK aku tuh kan kayak lebih fokus misal kita tuh multimedia kan. Di multimedia itu ada animasi, desain, pemrograman gitu ya. Ada film juga ada. Pas ujian akhirku tuh aku milih film. Bukan film sih. Live di TV gitu loh, kayak broadcasting gitu. Oh iya. Live di TV. Betul. Jadi tuh kayak di situ awal masuk kita tuh kayak sama di guru aktif ini multimedia itu ditanyain kita tuh mau difokuskannya kemana. Setiap anak itu pasti dilihat dulu misalnya kita belajar nih semua. Nah dari semua bidang itu pasti kan ada yang salah satunya dia lebih milih ke desain, ada satunya lebih milih ke program, ada satunya jadi tuh nggak semua sama. Jadi difokuskan. Oh difokusin gitu ya biar nanti. Misal aku kebetulan nggak milih desain. Terus milih apa kak? Kok bisa sih ini? Aku waktu itu milih foto sama itu live. Foto sama live itu. Jadi kebetulan teman-temanku semua itu kesepakatannya itu semua sih. Jadi kayak aku juga pernah belajar desain di sekolah. Sempat kayak mau ikut ini LKS itu loh, ada kayak apa ya kalau di SMK tuh LKS apa nggak sih? Bukan lomba. Ya pokok kan lomba sejatim gitu gak sih? Iya. Kayak antar SMK gitu. Aku tuh sempat ikut seleksi itu dulu. Ya nggak lolos. Karena mungkin emang di awalnya nggak terlalu fokus ke desain. Iya, soalnya aku juga kayak ke desain tuh kayak, aduh, gimana ini harus gimana? Aku juga nggak tahu. Aku juga nggak tahu dulu harus dapat ide itu di mana gitu. Kayak. Iya sih benar. Berarti, jadi ya autodidak aku guys, autodidak. Terus kamu jangan banyak tanya deh, Riz. Aku sudah cerita banyak loh. Itu ya saudara yang berapa tahun nggak ketemu. Oh iya. Jadi baru kemarin ketemu kemarin pas lebaran itu ketemu tuh pun cuma sehari, gak sampai sehari sih. Oh, kasihan nih. Jadi temu kangen di sini gitu ya ceritanya. Oke, nih how to menghadapi tekanan. Aduh. Ini ada akun bisnis baru jualan masih ada gak? Akun bapak masih ada gitu. Cara menghadapi tekanan gimana? Menghadapi tekanan ya? Seluin aja. Gak bisa sih kayak seluin aja gitu. Oke, lu gitu gimana? Ya udah makan aja sih. Aku tuh ya. Makan terus. Aku tuh tipe yang gak enakan gitu. Ada gak sih tipe kayak gitu? Jadi aku tuh kayak misal disuruh ini iya, disuruh itu iya. Itu ya sebenarnya aku tuh kayak
Oh. Aku tuh kayak tertekan banget ya. Tapi aku tuh misal hari ini ya, enggak, hari ini aku tuh 2 hari kemarin partnerku tuh ada yang nggak masuk satu. Sedangkan di office itu kayak customer tuh datang terus aku tuh PR desain online itu banyak banget. Itu adalah sebuah tekanan ya, tekanan. Itu kayak aku nanti Mas lihat meja tuh kayak oh capek. Itu harus aku ngerjain dari mana dulu gitu. Iya sih. Tapi memang kayak itu ya Pak, sebenarnya partner kerja itu mempengaruhi banget menurutku. Kayak aku tuh tipe orang yang nggak bisa diem kan memang. Ya bisa dilihat ya. Memang nggak bisa diem dari tadi ya gini. Jadi aku juga gak suka sama kecanggungan gitu. Jadi misal gak ada customer nih, kayak gak ada customer, yang ada itu kan cuma partner kita aja kan. Jadi tuh kadang aku tuh suka atau nyanyi lah, atau ngelawak, atau aku cerita, aku sambil desain itu aku cerita gitu. Itu kayak kalau partner kita nanggepinnya kayak oh, iya toh mbak gitu itu kan otomatis kita juga naikkan mood lah ya. Jadi kayak terus jadi ya kadang lupa sama tekanan itu, pokoknya dikerjakan pelan-pelan. Aku tuh kayak wah ini sebanyak ini gimana bisa nggak ya aku ngerjain. Aku tuh sering loh ngomong kayak gitu. Kayak ya udah deh satu-satu dulu, satu-satu bener-bener satu gitu. Iya sih. Kalian sering nggak sih? Sumpah aku ya emang sih pernah dulu tuh mungkin karena mikirnya file jadi ya, file jadi. Nah kebetulan nih kita ini lagi ngedesain, terus habis itu tinggal apa ya Nick ya ngekspor kayaknya ya. Terus aku langsung bilang gini, Nick tolong ya minta tolong ini file jadi atas nama ini, bentar lu satu-satu. Pasti kayak gitu jawabannya. Soalnya itu kayak ngerusak fokus. Oh iya sih. Kan kayak misal kerjaan kita ya itu yang mestinya bukan kerjaan aku, misal itu bukan kerjaan aku lah ya, misalnya bisa dihandle sama temen lain lah ya, itu terus jadi dibebankan ke aku juga gitu. Mungkin sekarang saya merasakan itu. enggak sih bercanda. Tapi emang bener sih ya, kayak kalau aku sih jadi soalnya itu kayak gimana ya, kayak aku tuh ya prinsipku kalau misal itu kerjaanku ya udah tanggung jawabku sampai selesai, bener-bener selesai. Aku tuh nggak suka ya sama, bukan nggak suka sih, maksudnya aku tuh sering ngingetin kayak misal ini desainnya punyanya ini tinggal ekspor aja, nggak mau aku kan, kadang aku kan nggak mau, biar tanggung jawab dia. Soalnya kalau misalnya salah pasti yang disalahin kan nanti aku. Gitu. Sedangkan itu yang desain bukan aku gitu loh. Aku sering banget soalnya kayak gitu dulu. Kayak jadi tuh kayak prinsipku tuh memang kayak tanggung jawab. Aku dikasih ini ya udah ini tanggung jawabku sampai akhir, sampai selesai cetak gitu. Ya udah ini tanggung jawabku gitu. Aku maunya mesti kayak gitu sih, kayak soalnya kalau misalnya aku udah di desain terus yang sini ngobrol, yang ini ngomong, jadi tuh kayak aduh fokusnya aku harus mana dulu gitu ya. Jadi banyak mesti yang ketinggal gitu loh. Iya nih. Aduh curhat banget ya. Mungkin ada Mbak CS-nya yang lagi nonton ya, harap bersabar mungkin. Tapi ya kita, kalau aku sini juga sama sih, kalau di bagian CS tuh rasanya orangnya tuh kan mintanya buru-buru gitu loh. Jadi kan mikirku, wah ini kita udah nangkep ikan, masa ya kita harus ngulur-ngulur lagi gitu pikirnya mah. Tapi ya gitulah, fokusnya orang-orang tuh beda-beda ya ternyata ya Nick ya. Jadi kalau misalkan bisa ya satu-satu dulu gitu. Emang kadang ada sih desainer yang ngeluh kayak gitu. Aku juga ada. Aku minta tolong ini ya. Bentar lu satu-satu. Ternyata gak cuma di kita sih, banyak desainer. Gimana kalau misal kayak di kampus ya? Di kampus tuh kan mobilitasnya rame banget ya. Iya, kayak terus lah ya, kita kayak desain itu terus sedangkan yang sini ngomong cuma aku tuh ya, kalau misalnya dia cuma sekedar ngomong, cuma misal nih tatain ini ya, aku tuh harus ngapain? Apa yang mau ditata, punya siapa gitu, itu juga kayak ya udah tak biarin aja sampai dia memang kayak nih tatain punya ini atas nama ini di sini, filenya ada di sini, ini SPK-nya, itu baru aku tata. Jadi kalau cuma sekedar ngomong aja itu kayak nih tatain ini ya, tatain ini tuh yang mana gitu ya kan ya.
Oke, ini ada yang tanya lagi nih. Gak ada desainer yang sabar di dunia ini. Ini buktinya. Ini enggak, kamu marah-marah terus. Kamu emang sabar ke customer, tapi kamu Iya. marah-marahnya ke partnernya. Oke. Ya itu kan memang customer, katanya tuh customer tuh raja gitu ya. Kita memang ya Ya, udah lah, kita tapi harus terima. enggak partnernya juga ini marah-marahin di kita. Ya kalau partnernya juga kalau partnernya nggak salah ya nggak aku marahin lah. Kalau memang dia salah, aku tiba-tiba kamu marahin. ya karena kamu memang salah. Ini ada nih yang nanya nih, Kak mau nanya pernah jenuh nggak sama kehidupan kerja desain customer, gimana menyikapinya? Aduh Kak, tadi Punya sudah masalah dari gitu. awal. Itu jawabannya sudah dijawab tadi ya kayaknya kan nggak langsung ngeliat nih. Iya. Oh, Pasti ada jenuh. Masnya ngerasa ya? mungkin lagi ada di fase itu Iya. makanya bertanya. Nanti bisa Semua pasti ada. di play ulang ya di postingan kita. Nanti Oh di- nanti posting, wow, malu banget dong ada saya ginca-ginca gitu. Oke, ini ada lagi dari Minya Pak Ader. Kakak pernah dimarahin bosnya nggak? Hah, kalau bos kita sih enggak sih, dimarahin pernah enggak sih? Enggak, tahu, kan lebih kan ke nanya. evaluasi bareng mungkin, soalnya kita kan kayak setiap unek-unek itu kayak selalu kita sampaikan pas nanti ada kayak kita Momen memang gitu. ada pertemuan gitu sih setiap bulannya, kayak pertemuan kita di mana itu belajar bareng, terus kayak kita ngeluarkan pendapat kita, kayak evaluasi juga mungkin setiap minggunya kita juga pasti ada evaluasi. Kalau dimarahin bos nggak pernah sih. bukan Bukan kayak nggak pernah. marahin ya, pasti cuman kayak dibilangin perbaiki lah. Iya diperbaiki, ya, mungkin dievaluasi. lebih ke situ. Gitu. Ini kayaknya ownernya langsung nih yang tanya nih dari Sudah dari- 1 jam Pak sudah 1 jam. dari Minjem ini kayaknya ownernya langsung yang tanya. Halo Pak, Salam kenal Bapak. Nanti kita boleh nggak? collab nggak Pak? Ya, kayak ini nih Minjem sama Pak Der ini lagi buka Iya cabang cabang baru. baru Ya di- aku penasaran banget tempatnya bagus banget di ya. mana nggak sih? Di Lotus ya, sebelah. Penasaran itu banget. dibilangin. Pak saya penasaran banget Pak, kirim link. Mau mampir. Ini buka Saya di- suka kuliner Pak soalnya Pak. di mana sih hotel sini nggak sih? Lotus itu nggak sih? Katanya sih di situ kayak. Nanti saya mampir Pak. Mas, jadi kita kayak nggak bakalan NN ya, jadi banyak banget pertanyaannya nih kita nih bawa banyak Support system semua tuh yang ada di komentar. gimana caranya mengademkan pikiran ketika suasana lagi tidak kondusif. Mas itu udah ya tadi itu ya, Mas itu udah tadi ya. Sama ini. Kayaknya orang-orang yang kesini tuh ternyata bukan hanya customer yang membawa banyak masalah. Pertanyaan nih ya. Ternyata bukan kayak customer ya, nggak banyak masalah ya. Ini kita holik. Ini kita holik. Siapa tuh? Kata Bapak Rizky Wahyu Hidayat. Bapak, mohon pencerahannya. Masya Allah, bosnya sabar ya. Alhamdulillah. Udah. Bosnya Udah ya? sabar banget, Pak. Oke. Udah gak Mungkin kerasa. saya aja Ini sering ngegas. aku jadi kebawa ya sama orang yang banyak awalnya seperti Nikita. Baik Allah. Soalnya gini loh, kita durasi live kita tuh 30 menit kakak. Ini Ini udah sudah 1 jam ya Allah. Ini udah 1 jam, Masya Allah. Aduh, ini penontonnya sudah ngeluangin waktu. Kita fans semua. Ada Nikita fans. Oke, makasih Nikita untuk sharing ilmunya, sharing pengalamannya juga. Semoga bermanfaat juga buat kalian yang nonton. Dan semoga ini cerita kita, pengalaman kita bisa dibuat pembelajaran lah ya, dan motivasi untuk kalian ke depannya. Oke, sekian dari saya. Dan Dan saya terima kasih banyak yang sudah nonton, luangin waktu. Terima kasih. terima kasih banyak. Oke, ketemu lagi di live berikutnya di hari Rabu ya teman-temannya. Jangan lupa terus Jangan lupa. tontonin terus. Manajer kita tuh. Bayang gak sih? Oh iya, tamu spesial, Iya. hari Sabtu ya kan. Sayang banget aku lihat Mbak Ya secara ini. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.